Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 10 April 2025. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 51 sampai dengan 59. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah keraskan hatimu, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa aku berkata dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham, bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu viral berita tentang seorang kepala desa yang menenteng nasi kotak sambil membuat konten, dan ia mengatakan, ih, baru pernah dapat berkat kayak gini, geli. Gara-gara apa yang disampaikannya ini, ia dirujak habis-habisan sama netizen di media sosial karena mengatakan geli ketika membawa nasi kotak, nasi bungkus. Akhirnya kades ini membuat video klarifikasi bahwa maksudnya mengatakan geli bukan pada pengertian jijik atau menjijikan, namun geli dalam pengertian, ih, gemes, lucu. Ada ya bawa nasi kotak lucu. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, salah paham kerap terjadi ketika kita tidak sungguh memahami yang sejati atau yang sesungguhnya. Hari ini dalam firman Tuhan, dialog antara Yesus dengan orang-orang Farisi makin tidak harmonis dan menimbulkan kesalahpahaman. Awalnya Yesus berbicara tentang kesetiaan pada firman-Nya yang akan memerdekakan setiap orang yang percaya. Tetapi penanggapan orang Yahudi berbeda. Mereka sebagai keturunan Abraham merasa diri merdeka karena Abraham tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kesalahan ini kembali berlanjut ketika Yesus mengatakan bahwa barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dan Yesus menyatakan bahwa ia telah ada sebelum Abraham. Lagi-lagi orang Farisi salah tangkap hingga akhirnya mereka menjadi geram dan menganggap Yesus sinting, gila, atau kerasukan setan. Bagaimana mungkin dirinya yang belum berusia 50 tahun mengenal Bapak Abraham dan telah ada sebelum Bapak Abraham? Mereka maka mau ngambil batu untuk merajam Yesus. Orang Yahudi lagi-lagi gagal paham terkait sejatinya diri Yesus. Mereka menyamakan maut dengan kematian.
Padahal maut yang dimaksudkan Yesus adalah hidup sesudah kematian, yang terpisah jauh dari Allah, maka tidak mengalami maut sebagai orang-orang yang percaya dan tetap tinggal dalam firman. Akhirnya artinya adalah hidup bersama-sama dengan Allah. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita pun kerap suka gagal paham, salah mengerti dengan apa yang menjadi maksud Tuhan buat kita. Kita menjadi gagal paham karena kita hanya berorientasi pada kebenaran versi diri kita. Mari kita ubah. Kebenaran itu ada dalam firman Tuhan. Kebenaran itu ada dalam Tuhan. Maka kita akan dimerdekakan dari rasa takut, rasa cemas, dan khawatir. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.